Dia adalah J.I. Jazz, dan ini adalah kisah perjuangannya yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang pemain bisa bangkit dari penyakit yang hampir mengakhiri karirnya, lalu jadi bintang Serie A sekaligus pahlawan nasional? Jawabannya, sungguh luar biasa. Mari kita bedah sama-sama. Oke, pertama-tama kita lihat dulu di mana posisi J.I. Jazz sekarang. Dia ini bintang Indonesia di Italia, seorang bek tangguh ibarat batu karang di salah satu liga paling keras di Eropa. Posisinya sekarang itu bukan main-main. Dia pemain inti di klub Serie A, Sassuolo, dan yang lebih membanggakan lagi, dia adalah kapten timnas Indonesia. Coba bayangin deh, setiap minggu dia berhadapan sama penyerang-penyerang kelas dunia dan selalu main penuh 90 menit. Ini sih puncak karir impian banyak pemain. Tapi, semua kesuksesan ini hampir aja nggak pernah terjadi. Karena perjalanannya ke puncak itu nyaris terhenti total oleh sebuah diagnosis yang mengancam karirnya. Bayangin, di akhir tahun 2023 saat karirnya lagi bagus-bagusnya, semuanya tiba-tiba berhenti. Berhenti total dan serius. Ada apa sebenarnya? Diagnosis yang keluar benar-benar bikin kaget. Diagnosisnya adalah trombosis vena. Dengerin ya, ini bukan cedera ligamen biasa atau patah tulang. Ini adalah gumpalan darah di pembuluh vena yang bahkan sampai menyebabkan emboli paruh. Kondisi yang sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Situasinya genting banget. Klubnya waktu itu, Venezia, sampai mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kondisinya. Nah, disinilah titik baliknya. Kecepatan tim medis dalam mendiagnosis dan memberikan terapi yang tepat jadi kunci yang menyelamatkan bukan cuma karirnya, tapi mungkin juga nyawanya. Nah, ini dia bagian yang paling gila. Dari ranjang rumah sakit, J.I. Jazz nggak cuma pulih, tapi dia kembali dengan kekuatan penuh menjadi salah satu pemain paling berharga di Asia. Sebuah comeback senilai 10 juta euro. Lihat deh perjalanan karirnya setelah sembuh. Seolah meledak. Debut buat timnas di bulan Maret, Agustus udah dapat transfer besar ke klub top Sassuolo, dan sebulan kemudian langsung diangkat jadi kapten timnas. Semuanya terjadi begitu cepat. Ini bukan sekedar pemulihan, ini kebangkitan yang epik. Kita bicara angka sedikit ya, Sassuolo berani membayar 7 juta euro untuk seorang pemain yang baru aja pulih dari penyakit serius. Ini bukan cuma transfer biasa, ini adalah pernyataan kepercayaan yang luar biasa. Gajinya, wah, langsung meroket jadi 1,1 juta euro per tahun. Ini sebuah lompatan besar yang menunjukkan statusnya udah bukan lagi pemain biasa, tapi seorang bintang. Dan puncaknya, nilai pasarnya sekarang secara resmi menyentuh angka 10 juta euro. Dari terbaring sakit menjadi salah satu pemain termahal di Asia. Perjalanan yang benar-benar sulit dipercaya, kan? Tapi cerita soal J.I. Jazz itu nggak cuma soal performa di lapangan. Kedatangannya di Sassuolo itu menciptakan fenomena baru yang disebut efek Jazz. Dampaknya terasa jauh di luar lapangan. Media Italia sendiri sampai kaget. Toto Mercato Web melaporkan gimana media sosial Sassuolo tiba-tiba meledak cuma karena kedatangan satu pemain. Ya, gimana enggak, puluhan juta fans dari Indonesia langsung menyerbu akun mereka. Cuma dalam hitungan hari, followers Instagram Sassuolo itu naik lebih dari 30%. Gila kan? Inilah yang disebut efek Jazz, sebuah gelombang dukungan masif yang mungkin nggak pernah dibayangkan oleh klub itu sendiri. Tapi Jazz itu lebih dari sekedar statistik atau jumlah followers. Di balik itu semua, ada seorang pemimpin yang cerdas, yang tahu kapan dan bagaimana harus beradaptasi. Dia punya dua gaya kepemimpinan yang berbeda di dua tim. Waktu di Sassuolo, di antara pemain-pemain senior Serie A, dia jadi bek yang solid dan fokus menjalankan tugasnya. Tapi begitu pakai seragam timnas Indonesia, dia berubah jadi jenderal lapangan. Dia jadi lebih vokal, lebih cerewet dalam arti positif, buat membimbing rekan-rekannya yang jauh lebih muda. Ini bukti kecerdasan taktisnya. Dan dia sendiri yang bilang, dia sadar banget kalau timnas kita ini penuh talenta muda. Banyak yang umurnya baru 19-20 tahun. Jadi dia ambil peran sebagai mentor di lapangan. Tugasnya bukan cuma bertahan, tapi juga memastikan generasi emas ini bisa bersinar. Jadi, dari karir yang di ujung tanduk sampai jadi ikon bangsa dan bintang Serie A, pertanyaannya sekarang adalah, apa babak selanjutnya untuk pemain yang sudah membuktikan bisa melawan segala rintangan ini? Kisah J.I. Jazz ini ngajarin kita satu hal penting. Kadang,
rintangan terbesar dalam hidup justru jadi awal dari kebangkitan yang paling gemilang.